Yang pertama saya ingin sampaikan, saya tidak masuk dalam tim TPN. Saya tidak, Pak. Tapi saya sebagai Ketua Umum Relawan Gapura Nusantara. Ganjar punya rakyat? Bukan. Apa itu Gapura? Gapura itu adalah suatu gerbang. Gerbangnya Nusantara. Nah, ada presiden di sebuah negara ya, dia masih memerintah loh. Iya, Pak. Menjadi bintang iklan sebuah partai. Saya kan kadang, ini demokrasi apa ya di Indonesia ini sekarang gitu loh, Pak Agus. Bagaimana Makanya ini yang saya inginkan, kebetulan podcastnya Bapak ini kan antar generasi. Iya, lintas generasi. Lintas generasi supaya anak-anak generasi muda itu, Pak, Gen Z dan terutama ya generasi Z maupun generasi milenial, mereka biar tahu seperti inikah pemilu ini, kan gitu, Pak. Karena mereka pasti, kalau orang yang betul-betul, Pak, sebagai dikatakan bahwa saya ini generasi muda, ada generasi penerus bangsa Indonesia, pasti dia akan kritis, Pak. Dia tidak akan diam. Pak Agus pernah bilang nih bahwa tentara itu tidak pernah retire, tidak pernah pensiun, karena nilai-nilai ketentaraan itu selalu ada dalam dirinya. Tapi kalau dengan situasi begini, kan jenderal ini dididik untuk membunuh musuh loh, Pak Agus. Kalau mereka konflik gitu ya, seperti sekarang masih taraf sindir-sindiran ini. Saya agak ngeri, ini bagaimana Pak Agus melihat ini? Ya, insya Allah nggak sampai begitu lah, Pak. Sahabat lintas generasi, hari ini saya berada di rumah Kepala Staf Angkatan Udara 2015 sampai 2017, Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna. Kami senang sekali di tengah kesibukannya, beliau masih bersedia menerima kami di rumahnya. Belakangan ini memang Pak Agus cukup sibuk karena tergabung di dalam TPN-nya Ganjar dan Mahfud. Saya ingin tahu, seperti apa pandangan Pak Agus sebenarnya terhadap hiruk-pikuk politik kita kekinian sehari-hari yang berkaitan dengan pemilihan presiden 2024. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Sudah menerima kita di rumah yang nyaman ini. Pak Agus, Pilpres 2024 ini banyak sekali mantan-mantan petinggi militer, jenderal-jenderal itu tergabung ke dalam tim-tim sukses atau tim kampanye atau tim kemenangan ketiga paslon ini, Pak Agus. Bagaimana penilaian Pak Agus melihat jenderal yang terpisah-pisah ini kubunya ini di dalam Pilpres kita sekarang ini? Aduh, terima kasih sekali nih Pak Iskandar. Yang pertama saya ingin sampaikan, saya tidak masuk dalam tim TPN. Saya tidak, Pak. Tapi saya sebagai Ketua Umum Relawan Gapura Nusantara. Ganjar punya rakyat? Bukan. Apa itu Gapura? Gapura itu adalah suatu gerbang. Gerbangnya Nusantara. Oh. Gerbangnya Nusantara. Itu. Terus tadi disampaikan Pak Iskandar masalah para jenderal ada di 01, 02 maupun 03. Karena para jenderal ini jelas di dalam benaknya itu hampir sama. Semuanya itu memegang 4 pilar kebangsaan, Pak. Pasti itu. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu udah pasti, Pak. Nah, dan di sini para jenderal itu karena punya hak, Pak. Setelah retire, setelah pensiun itu, dia punya hak memilih maupun dipilih. Nah, gitu, Pak. Ya. Jadi dia silakan aja mau kemana saja sesuai dengan analisa, sesuai dengan keinginan hati nurani para pejabat itu. Itu tidak masalah kalau menurut saya. Mau kemana saja. Hanya yang penting masing-masing semuanya sama. Jangan sampai mempengaruhi atau mengajak yang aktif untuk ikut berpolitik praktis. Tapi itu masih mungkin mereka itu punya pengaruh untuk mengajak yang aktif ini, Pak Agus. Kalau menurut saya sih
walaupun misalnya ada pengaruh, tapi itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Kasihan mereka biarlah yang aktif itu untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai prajurit TNI gitu loh, Pak. Ada jenderal di kubu sebelah ya membuat analisis intelijen ya. Dia mengatakan bahwa berdasarkan analisis intelijen saya ya nanti Pilpres ini akan dimenangkan oleh paslon nomor sekian, kata dia gitu. Dia mencoba mencari pembenaran dari analisis intelijen. Saya ingin mendengar juga Pak Agus sebagai mantan petinggi militer tentu juga punya ilmu analisis juga gitu, strategi, terutama militer dekat dengan persoalan strategi itu. Ya kan, strategi menang perang, strategi kalau pemilu kita anggap juga seperti perang, tentu kan ada strategi untuk memenangkan gitu. Kalau menurut analisis strategis Pak Agus, siapa kira-kira yang menang nih? Jadi kalau menurut saya ini Pak, ini saya pribadi nih Pak. ya. Kalau saya pribadi itu Pak, menilai orang itu Pak, dilihat dari kapabilitasnya itu Pak. Integritasnya orang itu seperti apa. Karakternya tuh Pak. Karena karakter itu kan agar tidak mudah dipengaruhi oleh apapun Pak, oleh situasi apapun. Nah setelah gitu saya mencari rekam jejaknya para calon ini Pak. Tiga-tiganya sejauh saya cari Pak. Dan saya pasti mencari positifnya dari ketiga calon ini Pak. Ketiga calon setelah saya cari dari ketiga calon ini, yang paling banyak positifnya yaitu Pak Ganjar Pranowo. Bapak bisa bayangkan ya, orang kalau udah berkecimpung di legislatif, apalagi sampai 10 tahun, itu pasti banyak kan Pak pengetahuan apa yang masalah pemerintahan ini Pak. Kan legislatif selalu membuat undang-undang atau apa selalu dengan pemerintah. Ya. Ada RDP lagi Pak, dengan pendapat segala macam, dengan menteri-menterinya atau apa. Jadi banyak pasti pengetahuannya. Dan pada saat itu Pak Ganjar 10 tahun di DPR kan Pak. Setelah itu dikasih kesempatan juga, alhamdulillah. Di eksekutif, menjadi gubernur 10 tahun. Ya. Pasti tahu juga bagaimana sih situasi, keadaan rakyat di wilayahnya itu. Provinsi Jawa Tengah kan cukup luas juga Pak. Ya. Jadi tahu kalau wilayah sana adat istiadat seperti ini, kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini, pertanian seperti ini, ekonomi seperti ini. Pasti dia belajar Pak, kan 10 tahun. Pas melihat juga, ada nggak masalahnya pada saat jabat baik itu di DPR maupun pada saat itu di eksekutif jadi gubernur. Setelah saya lihat, ternyata positifnya jauh lebih banyak Pak. Dibanding paslon-paslon. Dibanding kedua paslon itu. Tapi positifnya ada. Pak Anies juga ada positifnya, Pak Prabowo jelas ada positifnya. Tapi positif yang paling banyak itu ada di Pak Ganjar. Iya, tapi itu kan kalau situasinya normal dalam pengertian proses pemilunya tidak ada kecenderungan untuk curang, misalnya ASN tidak netral atau menggunakan cara-cara tertentu, katakanlah misalnya bansos dibagikan pada saat kampanye seperti itu. Pak Agus masih optimistis bahwa Ganjar menang dengan proses politik yang kita lihat kok agak-agak gimana ya, mengkhawatirkan gitu. Betul sekali. Kalau menurut saya Pak, kalau misalnya penyelenggara negara ini berpikir secara rasional, ya Pak, menggunakan akal sehat, pikiran cerdas, hatinya bersih Pak, ya. Kita lihat penyelenggara negara yang pertama saja waktu ketua MK, itu kan penyelenggara negara Pak. Kalau penyelenggara negara sudah berbuat sesuatu yang tidak baik, makanya kenapa sampai dibilang melanggar etika berat, berarti kan sudah tidak baik nih. Iya. Dan akhirnya terus kan Pak, sampai yang tadi disampaikan oleh Pak Iskandar masalah bansos. Bansos kalau penyelenggara negara ini Pak berpikir secara rasional, menggunakan akal sehat, pikiran cerdas, hatinya bersih Pak. Ini bansos, memang masyarakat kita, rakyat kita memang butuh bantuan sosial ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, ya kan Pak? Ini butuh, memang harus diberikan. Tapi masa sih tidak berpikir bahwa ini kan tahun politik, lagi pemilu. Wah,
ini bahaya nih, bisa dipolitisasi, bisa ditunggangi, bisa dimanfaatkan oleh salah satu paslon atau apa, kan begitu Pak. Akhirnya apa? Kan terjadi Pak. Seorang ketua umum PAN mengatakan bahwa bansos ini dari siapa? Pak Jokowi. Yeah. Untuk itu kita dukung Gibran, karena Gibran adalah anaknya Jokowi. Yeah. Kan nggak pantas Pak. Tidak patut. Tidak patut. Seharusnya, sebaiknya Pak, ini menurut saya sebaiknya. Kalau memang mau kelihatan bahwa pemilu ini adil, ya kan Pak, bebas, rahasia, keadilan paling utama Pak, supaya melihat adil. Oh, ini tahun politik. Ini lagi pemilu. Bansos yang harus saya berikan pada masyarakat. Oh, nggak baik nih kalau dari satu sisi begini. Bagaimana kalau kita diskusikan, kita panggil ketiga paslon dan tim suksesnya. Misalnya contoh Pak, ada 30 triliun misalnya. Oke, saya minta 01, kamu bagikan bansos sesuai dengan arahan kami, daerahnya ini. 01 yang berikan. 02 juga begitu, 03 juga begitu. Itu akan terlihat adil Pak. Iya. Dan tidak mungkin ditunggangi atau dipolitisasi oleh salah satu paslon. Tapi ini kan ideal ya, mestinya ya. Sayangnya mungkin kita tidak bisa berharap ya. Karena kan sejak dari MK saja di situ kan memang sudah terlibat kepentingan anak presiden kan. Betul. Sekarang anak presiden juga menjadi calon wakil presiden kan. Jadi kalau kita berharap presiden seperti usul Pak Agus memanggil ketiga paslon, ini loh ada bansos ya, jadi misalnya sekian triliun dibagi-bagi ketiganya, ini awasin nih sekian, ini awasin sekian. Rasanya Pak mungkin itu Pak Agus mau? Ya tadi saya bilang Pak, mungkin kalau penyelenggara negara itu berpikir secara rasional, menggunakan akal sehat, hatinya bersih, bahwa ini untuk bangsa dan negara, ini buat untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan, secara adil, kan begitu Pak. Tapi tadi yang Bapak sampaikan, kalau sininya udah nggak pakai akal sehat, ya kan Pak, ya kan, hatinya apalagi, jangan kan abu-abu, jangan hatinya udah busuk lah, udah nggak baik hatinya. Dengan memberikan bansos ini hatinya udah nggak bersih, udah bukan untuk rakyat secara tulus, ya akhirnya seperti ini, akhirnya ditunggangi kan sama paslon lain kan gitu. Terutama saya juga, kalau saya berpikir Pak secara rasional menggunakan akal sehat ini sebetulnya kan memalukan penyelenggara negara Pak, memalukan presiden, iya kan? Siapa yang bagi bansos? Jokowi. Berarti Jokowi ini apa? Presiden atau apa? Presiden kan kepala pemerintahan dan kepala negara. Harusnya dia tegur dong. Namanya jelas itu. Loh Anda kok ngapain bawa saya? Ini memang haknya rakyat. Ini bansos memang harus diberikan. Ini sesuai dengan anggaran yang udah disetujui oleh DPR. Begitu Pak. Tapi sayangnya memang presiden kita ini tidak melakukan itu ya. Sama seperti sekarang dia aktif loh mengkampanyekan sebuah partai. Menang, tetap menang. Wah, lucu. Ada presiden di sebuah negara ya, dia masih memerintah loh. Iya, Pak. Menjadi bintang iklan sebuah partai. Saya kan kadang ini demokrasi apa ya di Indonesia ini sekarang gitu loh, Pak Agus. Bagaimana makanya ini yang saya ingin, kebetulan podcastnya Bapak ini kan antar generasi. Iya, lintas generasi. Lintas generasi supaya anak-anak generasi muda itu Pak, Gen Z dan terutama ya generasi Z maupun generasi milenial, mereka biar tahu seperti inikah pemilu ini, kan gitu Pak. Karena mereka pasti, kalau orang yang betul-betul Pak sebagai dikatakan bahwa saya ini generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia, pasti dia akan kritis Pak. Dia tidak akan diam. Dia akan mencari kenapa seperti ini. Ini nggak benar nih berarti. Ini nggak benar. Dia pasti tahu cari itu, Pak. Itu yang saya inginkan. Ya mungkin lewat nanti podcast Bapak yang sebagai antar ini, Pak. Wah, mereka harus tahu ini, Pak. Sehingga mereka nanti tanggal 14 Februari itu memilih sesuai dengan hati nurani mereka dan sesuai dengan analisa mereka gitu Pak. Iya. Jangan sampai dipengaruhi generasi penerus ini. Iya. Kalau mau dikatakan generasi penerus, tapi kalau hanya dikatakan generasi milenial, generasi Z, tapi bukan sebagai generasi penerus bangsa dan negara, dia akan diem aja. Dan saya pengen sebetulnya semuanya, saya minta
jangan seperti itu. Iya, artinya Pak Agus berharap Gen Z dan milenial ini kritis ya. Betul. Dan aktif untuk melihat seperti apa sebenarnya proses politik yang sedang berlangsung. Yes, betul Pak. Karena bagaimanapun kalau proses politik ini dilakukan tidak benar, pemilihan presiden ini, nanti kan hasilnya bisa jadi tidak benar. Artinya bisa ditolak gitu oleh masyarakat karena prosesnya tidak benar. Betul sekali. Ya kan? Nah, itu kan bahaya buat masa depan demokrasi kita. Kemungkinan bisa muncul misalnya kemarahan rakyat. Betul. Ya kan? Tidak ada legitimasi terhadap siapa yang menang gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya ini bahaya kalau kita teruskan cara-cara yang terlihat kurang fair ya Pak Agus ya. Proses penyelenggaraan pemilihan presiden kita ini. Dan saya bingungnya itu Pak. Kan pasti ada. Katanya presiden juga kan ada apa namanya itu penasehat presiden ya kan. Terus ada ya orang-orang yang memberitahu lah kepada presiden bahwa ini itu pemilu untuk bangsa Indonesia ke depan 5 tahun. Bukan untuk kepentingan kelompok saja. Ini kepentingan bangsa Indonesia. Kan begitu Pak. Demokrasi itu jangan sampai dirusak lagi lah. Ini kita udah berjalan loh. Dari 2004 kan Pak. 2004. Kalau Bapak bisa lihat ya. 2004 pemilihan pertama presidennya masih Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala, Pak JK Pak menyampaikan presiden yang paling demokratis adalah Ibu Mega. Karena tidak cawe-cawe waktu itu. Tidak cawe-cawe sama sekali. Padahal belum masih presiden. Iya. Ya kan Pak? Padahal pemilihan pertama nih. Pemilihan pertama, kalau misalnya cawe-cawe kan bisa. Tidak. Kalau Ibu Mega mau sebenarnya waktu itu sekali bisa menang dia. Itu Pak JK Pak. Pak JK sendiri yang sampaikan kan. Karena Pak JK waktu itu jadi wakilnya Pak SBY. Iya kan? Karena beliau sendiri cerita saya kemana-kemana nggak ada sama sekali aparat atau apa yang digunakan oleh tidak ada sama tidak ada penggalangan, tidak ada mobilisasi. Betul sekali. Jadi Ibu Mega waktu itu walaupun dia ikut bertarung, tapi dia tetap mencoba untuk netral ya. Artinya tidak menggunakan aparat negara untuk memenangkan dia. Betul sekali. Berbeda sekali dengan kondisi sekarang ini ya. Wah itu ya. Makanya mudah-mudahan generasi muda Pak itu bisa memahami ini, bisa mereka kritis mempelajari ini, menganalisa ini, sehingga mereka akan memutuskan, oh berarti kita harus pilih nomor berapa sesuai dengan hati nurani hasil analisa mereka. Iya, gitu. Kalau mereka misalnya sudah tahu apa yang terjadi, tentu kan mereka tidak akan memilih yang mengakibatkan kecurangan itu misalnya. Ya, betul, kan? Betul sekali. Oke Pak Agus, kita sekarang coba kembali ke terjunnya para jenderal ini ke dunia politik ya, karena kan tadi Pak Agus sempat singgung presiden itu punya penasehat atau kalau di struktur kelembagaan sebenarnya ada One Team Press. One Team Press ya. Dewan Pertimbangan Presiden. Itu Pak Wiranto ada loh di dalamnya sebenarnya. Nah, ya kan? Nah, Pak Wiranto sendiri ikut kubu paslon 2 kan. Jadi kita tentunya tadinya berharap Tim Pres itu mengingatkan presiden, tapi anggotanya sendiri, iya kan? Jadi ada KSP ya kan? Ikut kampanye juga kan? Jadi memang kita ini seperti hampir putus asa ya. Dari mana sebenarnya untuk mengontrol ya perbuatan-perbuatan yang kita khawatir ini loh. Jangan sampai nanti orang tidak percaya pada hasil pilpres ini kan? Betul. Ini yang jenderal-jenderal nih, saya agak khawatir ya kalau mereka di kubu-kubu yang berbeda gitu ya, terus kemudian sudah mulai saling sindir gitu. Apakah tidak muncul persepsi bahwa soliditas atau keutuhan ketentaraan kita ini sebenarnya sudah mulai goyah? Pak Purworejo itu sempat mengatakan di seberang sana itu kan semua jenderal kehormatan gitu loh. Saya jenderal sejati, dia bilang apa? Maksudnya dia tuh jadi jenderal karena dapat jabatan terus kemudian dikasih pangkat jenderal gitu. Apa seperti itu maksudnya itu,
Pak Agus. Apa maksudnya jenderal kehormatan? Terus jenderal apa itu? Saya nggak mengerti. Kalau masalah jenderal kehormatan nama jenderal penuh, kalau jenderal penuh itu kan memang jabatan, Pak. Jabatan jadi Pak Waroji dulu jadi Bapang Abri misalnya, Pak. Terus Pak Wiranto Panglima Abri kan gitu. Itu kan penuh, Pak. Nah, tapi kalau misalnya yang bisa katakan Pak Waroji bahwa Pak SBY, Pak Agung itu jenderal kehormatan, waktu itu bintang 3, tapi dikasih bintang 4 pada saat jabat jadi menteri, mungkin gitu, Pak. Oh, itu yang disebut dengan jenderal kehormatan. Oh, gitu. Ya itu kan saling-saling sindir begitu, ya kan? Padahal kan ini kan kita kan dulu punya sejarah ya, ketika tentara kita tidak kompak, ya itu kan sulit sekali waktu itu memperbaikinya. Tahun 50-an kan tuh ada misalnya kayak RMS, ya apa? Bukan RMS saja, itu yang di Sumatera Barat itu loh. DITII. Ya kan? Nah, itu kan Permesta. Kan zaman Nasution itu agak berat untuk menyatukan para, ya kan? Kemudian kan bisa kita bersatu. Sekarang kita masuk reformasi, kita lihat jenderal-jenderal ini juga sekarang mulai ini. Ya kan, sementara kan Pak Agus pernah bilang nih bahwa tentara itu tidak pernah retire, tidak pernah pensiun. Karena nilai-nilai ketentaraan itu selalu ada dalam dirinya. Tapi kalau dengan situasi begini, kan jenderal ini dididik untuk membunuh musuh loh Pak Agus. Kalau mereka konflik gitu ya, seperti sekarang masih taraf sindir-sindiran ini. Saya agak ngeri, ini bagaimana Pak Agus melihat ini? Ya insya Allah nggak sampai begitulah Pak. Jadi Pak tentara itu dibilang kenapa tidak pernah retire? Cara berpikirnya Pak, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi 4 pilar itu semuanya pasti ada di dalam jiwanya para prajurit ini. Apalagi sampai pangkat-pangkat tinggi Pak. Bahwa Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu kita harus pegang teguh gitu. Sehingga apapun yang akan mengganggu keempat pilar kebangsaan itu Pak, pasti kita bergerak. Pasti siapapun akan bergerak. Tapi kalau misalnya masalah yang tadi Bapak sampaikan, sindir menyindir atau apa, karena kubunya berlainan, ya itu mungkin karena ini aja Pak, sindir-sindiran, apa namanya, ya politik lah, pilih dalam pemilihan umum inilah Pak. Tapi kalau misalnya dalam pribadi, secara pribadi, kayaknya kita tetap berpikirnya sama, keempat pilar kebangsaan itu. Karena dalam doktrin tentara kita juga mungkin seperti apa itu, Sabta Marga atau Sumpah karena Prajurit. Kita berpegang terus pada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga itu Pak. Iya Pak. Mudah-mudahan, karena sebelum dulu tentara sindir-sindiran juga sebelum iya kan. Lalu kemudian ada peristiwa itu kan 30 September kan, kita ngerinya jangan sampai terulang gitu loh, ya kan. Beberapa analisis kan mengatakan bahwa itu sebenarnya konflik internal di tentara, tapi ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya aidit, itu macam-macam lah analisisnya. Tapi kita ingin sebenarnya tentara kita tetap solid, ya kan. Tadi Pak Agus sudah terangkan bahwa walaupun jenderal-jenderalnya berbeda kubu, tapi sebenarnya sudah diterangkan bahwa adik-adik yang sekarang aktif itu kan tidak terpengaruh ya Pak Agus. Yang aktif itu nggak terpengaruh Pak. Mereka tetap akan memegang teguh tugas dan tanggung jawabnya. Nggak akan melakukan apa politik praktis itu, mereka nggak akan Pak. Sekarang kita ke hal yang lebih praktis Pak Agus. Ini kan survei-survei ini mengatakan, tadi Pak Agus analisis strategis Pak Agus meyakini bahwa Ganjar akan menang gitu ya. Tapi berbagai lembaga survei yang terakhir itu justru Ganjar merosot Pak Agus. Ya kan? PDIP mengatakan punya survei internal. Ya kan? Apa yang terjadi sebenarnya pada kubunya Ganjar ini Pak Agus? Kok? Kalau saya menganalisa Pak, ini pendapat saya Pak. Ini kan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya kan Pak? Pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan anggota legislatif. Bukan pemilihan survei, Pak. Pemilihan survei kan bisa saja orang membuat survei segala macam kan gitu, Pak. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat ini, saya tuh yakin, Pak, bahwa kader-kader PDI Perjuangan ini belum bergerak maksimum, Pak.
Padahal saya yakin kader-kader PDI Perjuangan itu namanya juga pakai perjuangan, Pak. Jadi mereka itu sampai di dalam dadanya mereka. Kalau sampai mereka sudah berjuang, Pak, PDI Perjuangan itu nggak sembarangan, Pak. Ini mereka belum ini aja, Pak. Belum maksimal, Pak. Oh, belum 100%. Belum, Pak. Saya yakin, Pak. PDI Perjuangan itu punya jiwa perjuangannya bukan main, Pak. Mereka punya karakter, mereka punya sikap sendiri, Pak. Karena PDI Perjuangan itu satu-satunya partai yang ada ideologisnya, Pak. Kan ada ideologisnya. Menginginkan ideologisnya seperti apa kan ya ada di PDI Perjuangan. Ini belum bergerak aja, Pak. Partai-partai lain kurang kuat ideologinya ya. Ideologi mana, Pak? Kan PDI Perjuangan ya kan. Dan Bapak lihat sejarah perjuangannya PDI Perjuangan seperti apa kan, Pak? Bagaimana waktu ditekan, bagaimana tetap mereka itu kuat. Nah, mereka itu memang sekarang itu kenapa belum bergerak? Ya mungkin belum ada perintah langsung lah. Kita tenangkan dulu, kita lihat dulu situasi itu apa. Tapi saya yakin suatu saat kalau mereka udah bergerak, namanya juga kenapa dikasih lambang banteng itu kan, dia akan nyeruduk dan berjuang mati-matian, pantang menyerah PDI Perjuangan. Saya bukan orang partai PDI Perjuangan, cuman Pak Agus, tapi saya pelajari, Pak. Dari keterangan Pak Agus, seperti Pak Agus tuh lebih tahu ya, maksudnya tentang PDIP gitu. Betul, Pak. Kalau saya lihat, saya bicara dengan yang di bawah ya, generasi yang orang-orang kecil yang udah PDI Perjuangan banget tuh. Walaupun saya bilang, tapi sekarang PDI enggak bisa, Pak. Jiwa saya ini nggak bisa, Pak. Saya black, saya PDI Perjuangan, Pak. Gitu. Itu memang itu. Tapi ini semangatnya memang belum dimunculkan. Walaupun di beberapa daerah sudah digeruduk kan PDIP kan, misalnya kayak ya kan di Bali, ya kan baliho-balihonya diturunkan kandang banteng, dibilang kan di Solo, ya kan kantor-kantor DPC-nya didatangi. Tapi belum bergerak ini PDIP. Ya, mereka melihat situasi seperti apa, Pak? Tekanan-tekanan ini. Ini tekanan ini kan udah berpengalaman soalnya. PDI Perjuangan. Zaman Orde Baru tuh tekanannya kayak apa? Mereka udah punya pengalaman. Nanti saatnya akan timbul, Pak. Saya walaupun bukan orang partai, tapi saya tahu benar karakter generasinya itu ya, kader-kadernya yang betul-betul PDI Perjuangan, Pak. Kecuali PDI Perjuangan yang setengah-setengah lah. Banyak juga mungkin ada ya PDI Perjuangan yang setengah-setengah, dipengaruhi oleh yang ini aja bisa pindah, aja bubar. Malu, Pak, karakternya nggak ada, Pak. Itu yang Gapura tadi yang Pak Agus katakan tuh kegiatannya apa, Pak Agus, yang Gapura? Kalau kita nih Gapura ini, Pak, jadi relawan Gapura Nusantara ini, kita kan memang hasil analisa kita yang tadi saya bilang itu loh. Bagaimana Pak Ganjar, Pak Mahfud ini. Backgroundnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, kehidupannya, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Pak, kita ini, Pak, sampai mempelajari, membuat buku kehidupannya Pak Ganjar dari muda. Ibunya seperti apa, saudaranya seperti bagaimana. Begitu juga Pak Mahfud. Kita buat bukunya, Pak. Kita pengen datang sendiri, datang ke sana. Artinya dukungan Pak Agus dengan kamu itu termasuk Pak Ben Sonda ada di situ ya, di Gapura? Iya, betul. Artinya dukungan Pak Agus ini bukan emosional ya, tapi hasil kajian ya. Kajian, Pak. Dikaji dulu secara rasional, baru memberikan dukungan kepada Ganjar. Bukan, betul. Begitu. Betul, Pak. Jadi tim saya itu sampai ada yang datang ke rumah kakaknya, adiknya Pak Ganjar, terus kehidupannya waktu itu bagaimana, begitu juga Pak Mahfud, ibunya bagaimana mendoakannya anak-anaknya ini. Sampai begitu, Pak. Terus ternyata setelah itu baru kita lihat, setelah kuliah begini, mereka masuk ke politik seperti ini, Pak Mahfud juga begini. Kita lihat rekam jejaknya juga. Wah, bukan main, Pak. Bapak silakan kalau mau baca bukunya itu udah jelas sekali, Pak. Beredar di toko buku atau ini baru kita buat, jadi kita belum, tapi kita udah apa namanya, udah siap cetak. Udah cetak udah. Tinggal distribusi. Tinggal distribusi, Pak. Iya. Tinggal distribusi. Jadi kesimpulannya bahwa jenderal juga ada yang tergabung di Gapura itu kan? Betul sekali. Artinya mendukung seseorang itu bukan
bukan tanpa kajian ya, artinya sudah diteliti lebih Betul. dulu. Betul sekali. Itu ketiga paslon ya kan diteliti kan, Betul sekali. yang mana paling baik, yang mana buruknya. Setelah dikaji ternyata pilihan adalah pada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Iya. Apalagi udah itu wakilnya Pak Mahfud lagi. Iya. Iya. Waduh, Pak, itu ya mudah-mudahan insya Allah lah. Kita hanya pasrah semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa kan jangankan tidur, Pak, ngantuk aja nggak pernah, Pak. Iya, iya. Ngantuk. Yang penting setelah kita berusaha, lalu ya sekarang terserah kepada Yang Kuasa ya. Betul. Yang penting kita usaha, Pak. Kita usaha, Gapura ini kita melakukan usahanya apa? Penggalangan massa atau Kita apa? jelas lah, kita bergerak apa adanya. Karena kita relawan, Pak. Kita Iya. bergerak sesuai dengan kerelaan kita kemana-mana, Pak. Kita bisanya bergerak, pasang baliho, paling kasih bikin kaos. Oh, Bikin gitu, kaos gitu. pun kita nyicil, Pak. Oh, Kita iya. sama-sama gotong royong. Iya. Saya bisa berapa? Oh, saya bantu 20, saya bantu 50 gitu, Pak. Iya, iya. Ya namanya ini kan, Pak, ya relawan. Iya. Kita sampai berbuat begini itu bukan karena kita pengen, wah ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud harus menang. Tidak kata-kata sampai harus menang, enggak begitu. Memperbaiki gitu lah. Demokrasi yang akan rusak. Sistem demokrasi yang mulai enggak betul. Nah, akhirnya rekam jejak dari kedua orang inilah yang insya Allah bisa memperbaiki ini. Artinya sebagai relawan, kan relawan itu suka rela itu mendukung. Betul sekali. Tidak berharap bayaran kan? Betul sekali. Kan banyak ini relawan ini berharap jadi komisaris, berharap jadi menteri. Enggak lah. Kalau Pak Agus kan mungkin udah selesai lah dengan dirinya Udah, kan? Iya kan? Syukur sekali udah cukup. Sudah menjadi kasau ya kan? Apalagi mau dikejar. Ya, Ya. betul sekali. Betul. Baik, terima kasih Pak Agus Betul atas waktunya. Hanya satu lagi, Pak. iya, Karena silakan. Ini prinsip saya, Pak. Ya, Kalau Bapak lihat pejabat ya, pangkat, jabatan apapun itu kan semuanya sementara, Pak. iya. Suatu saat akan selesai, Pak. Tapi namanya karakter, harga diri dan persaudaraan itu sepanjang masa, Pak. Itu yang paling penting, Pak. Kalau menurut saya, terima kasih, Pak. Baik, demikian tadi wawancara dan diskusi kami dengan Agus Supriyatna, Kepala Staf Angkatan Udara 2015-2017. Saya Iskandar Siahaan. Wassalam.